Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tasya Razbani dari bisnis usaha Tekno5. Saya akan menjelaskan tentang bisnis background atau latar belakang perusahaan. Softwarehouse adalah suatu perusahaan yang bergelut di bidang pengembangan aplikasi atau software development. Aplikasi tersebut dapat digunakan baik itu oleh pelaku individu maupun suatu kelompok seperti sebuah perusahaan berbadan hukum. Pada perkembangan teknologi saat ini, peran aplikasi menjadi sangat penting karena data harus dapat diakses dengan cepat dan mudah. Aplikasi merupakan faktor penting dalam suatu instansi, terutama instansi memiliki tingkat rutinitas yang tinggi dan pengelolaan data yang termanajemen. Aplikasi digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan informasi. Data dan informasi yang diperoleh suatu instansi terus-menerus bertambah sehingga tidak mudah untuk diolah dengan cara manual. Oleh karenanya, sangat diperlukan aplikasi bagi setiap instansi agar dapat memudahkan proses manajemen data dengan baik. Untuk menghadapi perkembangan teknologi, terutama untuk menghadapi dunia industri 4.0, maka aplikasi sangat dibutuhkan untuk mengatur sebuah sistem yang telah dibuat agar lebih terorganisir dan terpantau untuk memudahkan kegiatan yang biasanya dilakukan secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Winata. Saya akan melanjutkan presentasi dari Anteshar. Visi kami yaitu menjadikan perusahaan berbasis IT yang dapat memberikan solusi terbaik untuk semua permasalahan di bidang teknologi informasi. Kemudian, misi kami yaitu memberikan layanan terbaik untuk semua pelanggan dan melakukan inovasi pada bidang teknologi, terutama dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada product description. Yang pertama, pembuatan aplikasi web, yaitu aplikasi berbasis web yang dapat digunakan tanpa harus memiliki resource yang besar. Hanya cukup mengetikkan alamat website saja. Yang kedua, pembuatan aplikasi mobile, yaitu aplikasi yang dapat digunakan dengan cara memasang aplikasi lalu membuka langsung aplikasi secara cepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembuatan aplikasi desktop, aplikasi yang dapat digunakan dengan cara memasang aplikasi di perangkat komputer atau laptop lalu membuka langsung aplikasi secara cepat. Dan terakhir yaitu jasa pelatihan atau workshop, jasa pelatihan untuk pembuatan aplikasi maupun hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ramlan. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi kami yang diketuai oleh Muhammad Tasya Razbani dan juga sebagai penanggung jawab bisnis kami. Selanjutnya, saya sendiri Muhammad Diki Ramlan sebagai marketing yang menawarkan produk dan jasa dan membuat promosi-promosi kepada calon pelanggan agar memenuhi target penjualan yang sesuai. Selanjutnya, Putri Winata sebagai administrasi di perusahaan kami yang mengatur keuangan baik itu pemasukan maupun pengeluaran perusahaan serta membuat laporan-laporan keuangan. Dan yang terakhir ada Bimo Prahabianto sebagai IT yaitu proses pengerjaan usaha dilakukan di bidang ini, mulai dari pembuatan aplikasi dan lain-lain. Baik, selanjutnya layout business model Canvas. Yang pertama ada key partners. Bisnis kami bekerja sama dengan beberapa pengusaha agar bisnis ini dapat berjalan dengan lancar. Kami membuat aplikasi yang diberi nama Toko5, di mana di situ para penjual dapat menjual barang dagangan mereka secara online. Lalu kami bekerja sama dengan toko komputer yang ketika perusahaan membutuhkan komponen komputer dapat membeli secara langsung ke toko tersebut. Yang kedua ada key activities. Bisnis dimulai dari marketing yang mencari klien yang ingin dibuatkan aplikasi untuk perusahaan mereka. Lalu marketing akan membuat persetujuan dengan klien tentang produk yang ingin mereka beli. Setelah itu aplikasi mulai dikerjakan oleh karyawan yang bekerja di bagian IT. Ketiga, key resource. Sumber daya yang dibutuhkan adalah karyawan yang memang kunci utama bisnis, lalu komputer, laptop yang digunakan untuk pembuatan aplikasi maupun promosi produk perusahaan, dan ada handphone yang dibutuhkan ketika membuat aplikasi berbasis Android. Keempat, value proposition. Produk dan jasa Tekno5 antara lain adalah pembuatan aplikasi desktop, Android, dan website. Terdapat juga jasa yang kami berikan, yaitu jasa pelatihan tentang segala hal yang berhubungan dengan teknologi. Yang kelima ada customer relationship.
Kami akan memberikan workshop gratis untuk pelanggan yang cukup sering membeli produk atau jasa kami. Keenam, channels penyampaian produk dan jasa kami lewat sosial media dan website perusahaan kami. Yang ketujuh, customer segment. Yang kami targetkan adalah para pebisnis yang mulai ingin mengembangkan bisnis mereka dengan mendigitalisasi bisnisnya, dan ada juga para instansi yang ingin melakukan pelatihan dalam bidang teknologi di instansi mereka. Kedelapan, cost struktur. Rincian yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis kami diantaranya biaya karyawan, biaya sewa tempat, biaya listrik, biaya internet, dan biaya gaji karyawan. Yang kesembilan, revenue stream. Pemasukan utama kami tentu saja dari penjualan produk kami yang berupa aplikasi dan juga jasa pelatihan. Sedangkan bisnis sampingan kami juga menyediakan aplikasi Toko 5 agar bisnis kami menjadi lebih stabil. Kemudian, selanjutnya financial plan. Pertama yaitu Business Preparation Budget, yang terdiri dari alat dan layanan yang dibutuhkan. Alat yang kami gunakan yaitu laptop yang mendukung dengan harga 10 juta per buah. Kemudian smartphone dengan harga 2 juta per buah dan hosting 1.500.000 per buah. Selanjutnya, yang kedua ada Business Execution Budget, yaitu biaya yang kami gunakan untuk modal usaha kami. Di antaranya, tenaga kerja 3 juta rupiah per bulan untuk per orangnya, internet 300.000 rupiah per bulan, sewa gedung 1 juta rupiah per bulan, dan biaya lainnya 500.000 rupiah. Berikutnya ada break even point. Jika aplikasi yang dijual seharga 10 juta, penjualan dalam sebulan. Jika dalam satu bulan terdapat 3 pembelian, maka totalnya ada 30 juta. HPP-nya ada 15.500.000, laba kotor 14.500.000, lalu biaya-biaya lain 1.900.000, maka laba bersihnya adalah 12.600.000 yang akan digunakan untuk menggaji karyawan dan juga untuk membayar biaya-biaya lain mungkin. Yang terakhir adalah profit revenue sharing. Metode profit sharing dengan pemilik, investor 80-20. Pemilik 80% dikali 12.600.000 sama dengan 10.080.000. Investor 20% dikali 12.600.000 sama dengan 2.520.000. Metode revenue sharing dengan pemilik, investor 80-20. Pemilik 80% dikali 12.600.000 sama dengan 10.080.000. Investor 20% kali 12.600.000 sama dengan 2.520.000. Berdirinya berbagai perusahaan dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang membutuhkan teknologi untuk mendukung perkembangan usahanya. Terlebih dalam bidang teknologi yang semakin maju karena sangat terbuka lebar bagi siapa saja yang akan mencobanya. Hal itu juga yang menginspirasi kami untuk membangun usaha yang kami beri Tekno 5. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha Tekno 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.